Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Anton dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu mentai kosam. Produk ini merupakan dimsum dengan saus mentai homemade yang kami rancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang praktis, lezat, dan mengikuti tren saat ini. Selanjutnya, kami akan memulai dengan membahas peluang pasar yang menjadi dasar terbentuknya usaha ini. Melihat kondisi pasar saat ini, kami menemukan adanya 3 tren kuliner yang saling mendukung, sehingga menciptakan peluang bagi mentai kosam. Pertama, industri food and beverage terus mengalami pertumbuhan yang positif, sehingga menunjukkan daya beli dan minat masyarakat terhadap produk kuliner masih sangat tinggi. Kedua, masyarakat kini lebih menyukai makanan yang praktis. Dimsum menjadi salah satu pilihan karena mudah dikonsumsi, mengenyangkan, dan harganya juga terjangkau. Ketiga, tren saus mentai masih sangat diminati terutama oleh kalangan Gen Z melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dengan menggabungkan ketiga tren tersebut, mentai kosam hadir sebagai produk yang relevan dengan kebutuhan dan selera konsumen saat ini. Selanjutnya, target pasar kami difokuskan di Kota Bekasi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Bekasi mencapai sekitar 2,53 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 66,83% atau setara dengan 1,69 juta jiwa berada pada usia produktif. Kelompok ini memiliki aktivitas yang tinggi dan cenderung membutuhkan makanan yang praktis. Fokus utama kami adalah Gen Z dan pekerja muda berusia 17 hingga 35 tahun. Mereka aktif menggunakan media sosial, mudah tertarik pada makanan yang sedang tren, serta banyak berada di area kampus, perkantoran, dan kos-kosan. Karena itu, mereka menjadi target pasar yang paling potensial bagi mentai kosam. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan produk kami yaitu mentai kosam. Keunggulan pertama adalah penggunaan bahan baku yang segar berupa ayam dan udang berkualitas tanpa penggunaan pengawet berlebihan, sehingga lebih aman dan higienis. Kedua, kami menggunakan kulit dimsum premium yang memiliki tekstur kenyal sehingga tetap lembut dan mampu menjaga kelembapan isi setelah dikukus. Ketiga, di sini kami menghadirkan saus mentai homemade yang dibuat dari perpaduan mayones berkualitas, saus sambal, dan bumbu rahasia sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Terakhir, kami memberikan sentuhan toast smoky, yaitu proses pembakaran ringan pada saus mentai. Teknik ini tidak hanya membuat tampilannya lebih menarik, tetapi juga memberikan aroma khas yang menambah kenikmatan saat disantap. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 varian menu utama yang kami tawarkan. Produk pertama itu ada siomay mentai, yaitu siomay ayam dan udang yang disajikan dengan saus mentai homemade yang creamy, sehingga memberikan cita rasa gurih dan sedikit smoky setelah proses torching. Produk kedua adalah hakau mentai. Hakau mentai memiliki kulit yang lebih tipis dan transparan dengan isian udang yang kenyal, kemudian dipadukan dengan topping saus mentai sehingga menghasilkan rasa yang lebih premium. Lalu yang terakhir ada dimsum original. Itu varian ditujukan untuk konsumen yang lebih menyukai rasa asli dari daging tanpa tambahan saus mentai. Ketiga varian tersebut dijual dengan porsi yang sama, yaitu 18.000 per porsi, sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing.
Slide ini ditampilkan perbandingan antara mentai kosam dengan produk dimsum lainnya yang ada di pasaran. Keunggulan pertama terletak pada kualitas saus. Kami menggunakan saus mentai racikan homemade yang menjadi ciri khas produk kami. Sedangkan beberapa kompetitor masih menggunakan saus instan atau bahkan tidak menggunakan saus mentai sama sekali. Dari sisi bahan baku dan higienis, kami menggunakan bahan yang segar dan tanpa pengawet sehingga kualitas produk lebih terjaga. Kemudian pada visual dan kemasan, kami menggunakan kemasan food grade dengan tampilan yang menarik dan cocok untuk dipromosikan di media sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa mentai kosam ini nggak hanya mengutamakan rasa, tapi juga kualitas bahan dan pengalaman konsumen saat membeli produk. Ini dijelaskan proses operasional yang kami lakukan agar kualitas produk tetap konsisten. Tahap pertama itu ada pengadaan bahan baku, yaitu memilih supplier lokal yang menyediakan bahan segar dan berkualitas sehingga pasokan tetap stabil. Tahap kedua ada proses produksi yang dilakukan di dapur dengan standar kebersihan yang baik dan proses pengukusan yang terstandarisasi agar hasilnya konsisten. Selanjutnya dilakukan quality control, yaitu pemeriksaan tampilan produk, konsistensi rasa, serta pengecekan masa atau batas konsumsi sebelum produk dijual. Yang terakhir itu ada pengemasan, di mana saus mentai diaplikasikan, kemudian dilakukan proses torching, lalu produk dikemas menggunakan kemasan yang informatif dan siap didistribusikan kepada konsumen. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah omnichannel, yaitu memanfaatkan pemasaran secara online maupun offline agar jangkauan pasar lebih luas. Dari sisi digital, kami aktif membuat konten di Instagram dan TikTok, seperti video proses pembuatan, behind the scene, maupun video mukbang. Selain itu, produk juga tersedia melalui GoFood dan GrabFood sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan. Dari sisi offline, kami menerapkan sistem pre-order melalui WhatsApp serta mengikuti bazar kampus dan berbagai pameran kuliner untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk awal promosi, kami juga memberikan diskon 15% untuk 20 pembeli pertama serta bundling minuman gratis agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba produk kami. Demikian penjelasan mengenai produk, keunggulan operasional, dan strategi pemasaran dari mentai kosam. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis finansial. Pada slide 9 ini, kami akan memaparkan mengenai ekonomi unit atau perhitungan margin per porsi produk. Harga jual satu porsi dimsum kami tetapkan sebesar Rp18.000. Dari harga tersebut, total harga pokok produksi atau HPP adalah sebesar Rp11.500. Komponen HPP tersebut terdiri dari bahan baku dimsum sebesar Rp8.000, kemasan food grade sebesar Rp1.500, saus mentai sebesar Rp1.300, dan gas serta utilitas sebesar Rp700. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh margin kotor sebesar Rp6.500 per porsi, atau setara dengan 36%. Persentase margin sebesar 36% ini mengindikasikan bahwa bisnis memiliki tingkat profitabilitas kotor yang sehat dan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, beranjak ke slide ini, kami memaparkan proyeksi penjualan dan analisis titik impas atau break-even point operasional. Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel, break-even point operasional usaha ini berada pada angka 77 porsi per bulan. Sesuai dengan grafik proyeksi, pada bulan pertama kami menargetkan penjualan sebanyak 50 porsi. Memasuki bulan kedua, penjualan diproyeksikan mencapai 75 porsi dan mulai bulan ketiga mencapai 100 porsi secara stabil.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa break-even point operasional ditargetkan tercapai pada awal bulan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki masa pengembalian modal operasional yang relatif cepat. Selanjutnya, pada slide ini kami menyajikan dashboard finansial untuk periode 4 bulan pertama operasional dengan asumsi target penjualan minimum yang realistis sesuai kapasitas produksi awal. Total volume penjualan diproyeksikan mencapai 325 porsi. Akibatnya, total pendapatan kotor yang dihasilkan adalah sebesar Rp5.850.000. Setelah dikurangi seluruh komponen HPP, laba kotor yang diperoleh adalah sebesar Rp2.112.500.000. Perlu kami sampaikan bahwa proyeksi ini menggunakan kapasitas produksi awal. Angka tersebut berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan permintaan pasar. Selanjutnya, untuk slide ini kami menyampaikan rincian justifikasi anggaran kegiatan dengan total dana hibah PKM sebesar 5 juta. Alokasi anggaran telah disusun sesuai ketentuan PKM dan terbagi menjadi 4 pos utama. Pertama, belanja bahan dengan alokasi 54% atau sebesar 2.700.000. Pos ini merupakan porsi terbesar sesuai batas maksimalnya yakni 60%. Rinciannya digunakan untuk pengadaan bahan baku utama guna menjaga kualitas produk, meliputi kulit dimsum 15 pack, daging ayam dan udang 15 kg, mayones dan bahan saus mentai 5 unit, bumbu-bumbu 1 paket, cup atau wadah food grade dan label 350 pieces, serta gas LPG 6 tabung dan ATK serta kertas. Kedua, belanja sewa dengan alokasi 14% atau 700.000. Anggaran ini digunakan untuk sewa meja selama 4 bulan, dana kebersihan tempat sebanyak 12 kali, serta sewa dandang ukuran besar selama 4 bulan untuk proses produksi. Ketiga, perjalanan lokal dengan alokasi 17% atau 850.000. Pos ini dialokasikan untuk menunjang operasional logistik, meliputi transportasi pembelian bahan baku ke pasar sebanyak 12 kali, transportasi kegiatan penjualan 12 kali, dan transportasi pengantaran pesanan sebanyak 10 kali. Keempat, pos lain-lain dengan alokasi 15% atau sebesar 750.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan promosi dan investasi alat. Rinciannya adalah untuk iklan berbayar media sosial Instagram dan TikTok sebanyak 2 kali, biaya cetak brosur dan spanduk bazar 1 paket, serta pembelian torch blender gas sebagai alat saji. Dengan demikian, seluruh alokasi dana sebesar 5 juta telah terdistribusi secara proporsional untuk mendukung aspek produksi, operasional, logistik, dan pemasaran usaha dimsum ini. Demikian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini dijelaskan tahapan pelaksanaan program Menta Kosam selama 4 bulan. Di bulan pertama, kami fokus pada tahap setup dan trial, yaitu menyiapkan alat dan lokasi produksi, menyusun harga jual, mendesain kemasan, melakukan uji coba resep, serta quality control internal agar produk siap dipasarkan. Selanjutnya, di bulan kedua memasuki tahap launch, yaitu mulai melakukan produksi dan penjualan, membuka sistem pre-order, menjalankan promosi melalui media sosial, serta mengikuti bazar sebagai langkah memperkenalkan produk kepada konsumen. Memasuki bulan ketiga, dilakukan tahap scale
and optimize, yaitu mengevaluasi hasil penjualan, menjaga konsistensi produksi, serta mengoptimalkan produksi digital agar jangkauan pasar semakin luas. Terakhir, pada bulan keempat dilakukan report and transition, yaitu menyusun laporan hasil kegiatan, mengevaluasi seluruh program, dan menyiapkan langkah pengembangan usaha ke tahap berikutnya. Selanjutnya, visi jangka panjang Mentaiko-san adalah menjadi usaha kuliner yang terus berkembang dan mampu bersaing di pasar. Pada fase pertama atau tahun pertama, target kami adalah mencapai penjualan yang stabil sebanyak 150 porsi per bulan, memperoleh proyeksi laba bersih sekitar 10 juta per tahun, serta melengkapi legalitas usaha melalui pendaftaran merek dagang dan izin PIRT. Kemudian pada fase kedua atau tahun kedua, kami menargetkan peningkatan kapasitas produksi menjadi 250 porsi per bulan, menghadirkan varian menu baru, serta memperluas pasar melalui layanan catering untuk kegiatan kampus maupun perkantoran. Dengan roadmap ini, kami berharap Mentaiko-san dapat tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan. Slide ini, keberhasilan program ini didukung oleh pembagian tugas yang jelas di dalam tim. Ada Rika Rahmawati bertanggung jawab sebagai koordinator dan keuangan yang mengelola jalannya program serta mengatur pengelolaan dana. Ada Elma Salamah yang bertanggung jawab pada produksi dan quality control, memastikan kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya ada Cindy Rohisa bertugas pada produksi dan pengemasan sehingga produk dikemas dengan baik dan menarik. Sedangkan Siti Nur Aida bertanggung jawab pada pemasaran dan media sosial dengan fokus mempromosikan produk dan membangun komunikasi dengan pelanggan. Melalui kerjasama tim yang solid, kami optimis Mentaiko-san dapat berkembang sesuai target yang telah direncanakan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal usaha Mentaiko-san. Kami berharap inovasi dimsum dengan cita rasa mentai ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, memberikan nilai tambah yang bagi konsumen, serta mampu berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Selamat malam.